Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan praktikum mengenai pengaruh perbandingan yogurt, cuka, dan larutan soda kue terhadap laju reaksi homogen non-katalitik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Insinela Yulianti dengan NIM belakang 24. Perkenalkan, saya Sandinela Mahetera Putri dengan NIM akhir 06. Saya Nabila Lutfinisa dengan NIM akhir 25. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum ini yaitu menganalisis pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi kimia homogen non-katalitik, kemudian membuktikan validitas teori tumbukan dengan mengamati bahwa peningkatan konsentrasi asam akan mempercepat laju reaksi, dan mengidentifikasi reaktan pembatas dalam sistem, serta membandingkan laju reaksi kimia murni dengan proses koagulasi protein yang dipicu oleh pH. Ditimbang 8,4 gram soda kue untuk membuat larutan soda kue. Soda kue yang sudah ditimbang diencerkan dengan Aquades dalam labu ukur 50 ml hingga tanda batas. Ditambah sedikit demi sedikit Aquades sampai tanda batas. Kemudian campuran dikocok hingga homogen. Diambil larutan soda kue dan cuka untuk variasi pencampuran. Untuk variasi pertama, dicampurkan 3 ml larutan soda kue dan 3 ml larutan cuka.
Hasil percobaan tersebut dapat dilihat pada layar berikut. Untuk variasi 2 dicampurkan 2 ml larutan soda kue dan 4 ml larutan cuka. Hasil percobaan tersebut dapat dilihat pada layar berikut. Variasi yang ketiga, dicampurkan 4 ml larutan soda kue dan 2 ml larutan cuka. Hasil percobaan tersebut dapat dilihat pada layar berikut. Dari percobaan pertama, yaitu reaksi cuka dengan soda kue, dapat disimpulkan bahwa laju reaksi sangat dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar konsentrasi salah satu reaktan, semakin cepat laju reaksinya. Peningkatan konsentrasi dapat meningkatkan frekuensi tumbukan efektif, sehingga hal ini sesuai dengan teori tumbukan dalam laju reaksi. Diambil larutan cuka dan yogurt untuk variasi pencampuran. Variasi 1, dicampurkan 3 ml cuka dengan 3 ml yogurt. Hasil percobaan tersebut dapat dilihat pada layar berikut. Variasi 2, dicampurkan 4 ml cuka dengan 2 ml yogurt. Hasil percobaan tersebut dapat dilihat pada layar berikut. Variasi 3, dicampurkan 2 ml cuka dengan 4 ml yogurt.
Hasil percobaan tersebut dapat dilihat pada layar berikut. Kesimpulannya, penambahan cuka ke dalam yogurt menyebabkan penurunan pH yang memicu koagulasi protein kasein yang terlihat sebagai gumpalan. Konsistensi campuran ini dipengaruhi oleh perbandingan dengan jumlah cuka yang lebih banyak cenderung menurunkan kekentalan secara keseluruhan, sehingga membuatnya lebih cair karena protein terpisah dari cairan. Intensitas gumpalan dan perubahan konsistensi tergantung perbandingan yang menunjukkan sensitivitas protein terhadap konsentrasi asam. Diambil yogurt dan soda kue untuk variasi pencampuran. Variasi pertama, dicampurkan 3 ml yogurt dengan 3 ml larutan soda kue. Hasil percobaan tersebut dapat dilihat pada layar berikut. Variasi kedua, dicampurkan 2 ml yogurt dengan 4 ml larutan soda kue. Hasil percobaan tersebut dapat dilihat pada layar berikut. Variasi ketiga, dicampurkan 4 ml yogurt dengan 2 ml larutan soda kue. Hasil percobaan tersebut dapat dilihat pada layar berikut. Dari hasil percobaan pencampuran antara yogurt dengan larutan soda kue dapat disimpulkan bahwa laju reaksi pembentukan CO2 dipengaruhi oleh konsentrasi kedua reaktan, yaitu NaHCO3 dan asam laktat dalam yogurt. Laju reaksi pembentukan CO2 paling efektif ditingkatkan oleh konsentrasi asam laktat yang menghasilkan banyak gelembung dan tekstur kental. Sementara peningkatan NaHCO3 menghasilkan laju sedang sampai tinggi, tetapi membuat cairan menjadi lebih encer. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan berdasarkan 3 variasi percobaan antara yogurt, larutan soda kue, dan cuka, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi reaktan adalah faktor dominan yang mengendalikan laju reaksi kimia dalam sistem homogen non-katalitik. Pengujian ini berfokus pada analisis pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi, terutama pada pembentukan gas CO2. Hasilnya secara konsisten membuktikan bahwa peningkatan konsentrasi asam adalah faktor utama yang mempercepat laju reaksi sesuai dengan teori tumbukan.
karena meningkatkan frekuensi tumbukan efektif antar partikel. Konsentrasi asam yang rendah sebaliknya menjadikan asam sebagai reaktan pembatas. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.